Video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti bearing krukas untuk motor Matic Yamaha. Jenis motor Matic Yamaha perlu diperhatikan. Nah, di sini ada gigi pompa oli, kemudian di sini ada gigi sintrik. Nah, gigi sintriknya harus kita lepas. Sebelum kita melepaskan gigi sintriknya perlu diperhatikan ya. Nah, ujungnya ini ataupun giginya ini harus pas lagi, pas seperti semula ya. Nah, kita bisa patokan dari big end ataupun dari gigi yang di bawah. Nah, langsung kita proses ke tutorialnya supaya proses pelepasan bearing yang di bagian plat seng oli tidak rusak, tidak jeber, tidak ledeh, tidak nyokel. Kita gunakan alat yang satu ini. Nah, buat teman-teman yang nanyain ini alatnya beli dari mana, saya beli online, tepatnya dari Klaten ya teman-teman. Harganya berapa? Harganya 1 juta, mulai dari 1 juta sampai 1.200.000. Teman-teman tinggal lihat-lihat aja di online ya teman-teman, seperti itu. Nah, menggunakan alat ini pokoknya ampuh sekali. Jadi si plat seng oli itu 1000% tidak terubah sedikit pun, jadi tetap mulus. Nah, langsung kita proses pengencangan seperti ini. Nah, oke, kita kencangkan ya teman-teman. Jangan lupa sambil ngopi, ngerumpi ataupun udun sambil mie, pop mie boleh lah. Nah, oke, langsung kita proses pengepresan ya, harus dipres teman-teman. Nah, untuk proses pengepresan di bagian ulir murnya bolehlah, supaya lebih aman teman-teman pemula mendingan pakai mur ya. Tapi untuk motor Matic Yamaha ini meskipun gak pakai mur juga itu tidak masalah teman-teman, karena ujung ulirnya itu tumpul ya. Jadi ketika didagor pakai pol martil pun juga itu tidak bakalan ledeh ataupun merusak ulir karena permukaannya tumpul ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita gunakan press, kita gunakan pipa seperti ini, dan stang seher harus ke depan sini ya, ke pas coakannya. Kalau misalkan nggak pas nantinya suka bengkok. Nah, perhatikan gigi pompa olinya sudah terlepas dengan bearing ya. Nah, oke, bearingnya sudah terlepas. Nah, untuk motor jenis Yamaha ini lihat nih di sini kotor banget. Nanti kita bersihkan pakai bensin, pakai kuas-kuas ataupun cleaner ya. Pokoknya dibersihkan kerak-keraknya ataupun kotoran-kotorannya. Kemudian untuk melepas bearing yang satunya lagi, kita bisa menggunakan tracker yang satu ini bawaan mesin pressnya. Bisa juga menggunakan tracker grip on yang udah saya tutorialkan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau alat ini kan terjangkau, bisa buat sendiri, bahkan mulung dari rongsokan juga bisa. Kalau pakai grip on itu harganya 1 juta, rada lumayan ya harganya. Sama prosesnya kita ngepres di sini. Mau didagor, tapi jangan didagor lah ya teman-teman, yang dipres aja biar halus. Didagor juga bisa sebenarnya ya, ada kok caranya. Didagor bisa terlepas sama saja, cuman kurang halus ya. Kalau dipres kan halus, itu halus seperti selempak Sutra gitu ya, yang dari Alfamart. Nah, gigi sintrik sudah terlepas dan bearing pun bersamaan terlepas. Nah, kemudian sudah saya bersihkan menggunakan bensin cleaner lah, tak perlu divideokan ya teman-teman, juga pasti bisa. Nah, untuk proses pemasangan bagian bearing supaya goyangan tidak berubah, caranya seperti ini teman-teman. Kita gunakan plat seperti ini ya. Nah, kita ganjal seperti ini, harus diganjal. Kalau misalkan gak diganjal, nanti ketika pemukulan nanti miring, nantinya nyowaw ya, jadi letter P. Nah, kemudian untuk bearing krukasnya jangan sampai terbalik ya. Ada 6205, ada 63/22 yang XP. Nah, jangan 63/22 yang biasa seperti Karisma, itu beda ya teman-teman. Itu lebih tebal, jadi jangan sampai salah beli bearing juga. Nah, ini 6205 yang besar ya, yang kecil 63/22 yang XP. Nah, karena tipis, kalau misalkan pakai yang Karisma gak bakalan masuk nanti ke crankcase-nya ya, nyewaw, renggang. Jadi jangan sampai salah bearing. Kemudian di sini juga jangan sampai salah bearing. Nah, yang di bagian magnet tampungan oli itu bearing yang kecil, dan gunakan pipa yang pas ya. Nah, pipanya seperti ini. Tuh, udah masuk ya, si kali digedor itu masuk. Kemudian ini gigi pompa oli, nah yang ada centolannya di dalam, yang polos di luar. Tidak apa-apa, tidak perlu top-topan untuk gigi pompa oli, bebas digusar geser juga bebas ya. Kemudian sudah terpasang nih, tinggal kita balikan lagi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita ganjel lagi. Jadi ini aman, meskipun gak didayal aman, tapi setelah proses pemasangan bearing bakalan saya dial, karena untuk sebelumnya itu udah udah goyang 0,008. Mau saya center lagi. Nah, di sini sama, pemukulnya sama. Usahakan yang panjangnya lebih dari 10 cm ya, supaya ngepas. Nah, kalau misalkan pakai asok juga bisa-bisa saja nih. Asok bekas tuh bisa-bisa saja, cuman kurang tebal ya. Lebih baik besi yang tebal seperti ini kalau as blacker nanti buat pemasangan gigi sintrik.
Nah oke, sudah terpasang. Kemudian tinggal kita pasang gigi sintrik. Sesuaikan, kalau bisa dikasih tanda ya sebelum pembongkaran, mau pakai spidol, pulpen ataupun dicoret juga boleh. Nah jadi susah ngejelasinnya euy. Nah jadi centilan giginya saya hadapkan lurus dengan stang piston ke depan ataupun big end ataupun gigi yang bawah itu. Nah harus sesuai lah teman-teman. Nah seperti itu. Nah oke, sebelum proses pemukulan nih, bisa kita gunakan bearing, bisa, tapi kurang baik. Tapi lebih baik kita gunakan asok bekas nih yang pas teman-teman. Nah yang bekas. Nah contohnya seperti ini, kita harus buka dulu. Nah kalau ini kan nggak mampu, nah yang ujungnya tuh harus bablas ke dalam. Kalau misalkan cuma di luhur doang, itu kan nggak mungkin neken ke bawah ya, malahan rusak nantinya. Jadi usahakan harus pas ya. Nah pas, nah kita pasangkan ulang ya. Nah seperti ini. Untuk giginya bebas, digusar geser bebas, mau yang mana aja, tapi harus sesuai dengan titiknya. Bukan titik tapi jalurnya ya, topnya. Nah oke, kita dagor dan si gigi sintrik sudah bisa masuk ke dalam. Nah jadi seperti itu. Nah oke, jadi ini stang piston masih bagus, jadi nggak perlu diganti ya. Kemudian setelah itu kita proses dial teman-teman. Nah proses dial ini untuk meluruskan goyangan ya, menyenter ulang. Nah karena sebelum saya ganti bearingnya, saya cek dulu, ini besar banget tuh, 0,010 ya, 0,010 lebih nih. Nah yang kita dagor itu garis ya ataupun ujung jarum yang berlawanan arah jarum jam. Jadi yang kurangnya, nah yang kurangnya kita dagor di situ pas di titik yang ditunjukkan oleh jarum dialnya itu. Kita gunakan palu tembaga supaya saat proses pemukulan pengetukan itu si kruk asnya tidak penyok, tidak jeber, tidak ledeh, tidak nyoplok. Nah di sini, nah kalau misalkan di tengah-tengah pen itu, jadi kita pukulnya mau ke kiri, ke kanan, ke samping, ke atas juga bisa. Jadi ada 4 pemukulan ya, kiri, kanan, atas, bawah, seperti itu teman-teman. Jadi menyesuaikan kondisi kruk as tersebut. Jadi untuk proses dial secara lengkap dan detail sudah ada di video sebelumnya. Nanti saya sertakan di atas sini nih. Nah di atas untuk belajar dialnya di situ ya. Dari awal, dari goyangan yang sangat besar sekali. Kalau ini kan nggak besar-besar amat, nggak goyang dompet teman-teman. Cuman segitu-gitu aja ya. Tinggal merapikan sedikit demi sedikit. Pokoknya cari terus sampai dapat semaksimal mungkin dan seminimal mungkin ya. Maksimal 0,03 itu sudah maksimal. Minimal 0 ya. Nah dari 0,03, 0,02, 0,01 itu sudah bagus kiri kanan ya teman-teman. Jadi misalkan kalau 0,05 bisa nggak bang? Bisa-bisa saja, tidak masalah. Karena ada juga teman kita yang masang di 0,010 itu yang rada goyang. Itu tidak masalah sih sebenarnya, tidak terlalu getar teman-teman, masih aman-aman saja. Cuman yang supaya normal dan stabil setelan pabrik itu ya di angka seperti itu teman-teman. Nah ini 0,03 ya, 0,03, 0,04. kalau di as yang panjang itu tidak apa-apa ya, 0,04 mungkin kalau di as yang lebih panjang. Kalau as pendek itu harus di 0,03, apalagi di bagian magnet itu harus kecil karena ada beban ya, beban magnet. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Yang harus diutamakan itu yang di bagian magnet harus kecil karena ada beban magnet. Nah di bagian magnet 0,01, 0,02 ini, nah udah kecil banget. Ini sudah oke teman-teman, ini sudah dipasang. Jadi seperti itulah tutorial